Entertainment rezeki. Artis itu rata-rata kaya harta, rezekinya mudah. Ini urusan kaya harta loh. Bukan masalah kaya berkah atau kaya jiwa atau hal-hal yang terkait spiritual lainnya, itu bukan. Ini masalah kaya harta. Jadi artis itu kebanyakan mereka itu dimudahkan rezekinya. Kenapa mereka kemudian dimudahkan rezekinya? Karena para artis itu memiliki satu kualitas jiwa yang disebut jiwa entertainment. Ya. Ini yang kemudian menarik mereka untuk meraih rezeki secara mudah. Artinya, jiwa entertainment para artis itulah yang kemudian menarik rezeki dengan murah. Ini yang perlu Anda perhatikan. Jiwa entertainment itu adalah kemampuan untuk menghibur orang lain, selanjutnya disaukan ke depan publik, kemudian di depan publik menjadi perhatian. Jadi jiwa entertainment itu adalah jiwa di mana suka mempublikkan, ya, suka mempublis segala sesuatu agar diperhatikan oleh orang lain. Kemudian barang sesuatu yang dipublis tersebut kemudian menjadi hiburan bagi orang lain. Di depan publik menjadi hiburan. Coba di YouTube saja Anda buka channel para artis. Ya, mereka kerap kali mempertontonkan hal-hal yang sifatnya setiap hari sebenarnya Anda lakukan. Hal-hal yang sifatnya rutinitas kita setiap hari. Sarapan pagi, di-syuting, di-upload ke Facebook, di-upload ke YouTube, ke channel. Sedang renang, sedang beli ranjang baru, sedang bikin sambal terasi, menggunjing orang. Itu semua kan hal-hal yang sifatnya setiap hari kita lakukan. Tapi orang yang memiliki jiwa entertainment melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, ya, melakukan aktivitas-aktivitas harian seperti itu, mereka itu ingin disaukan, ingin dipublish, ingin diketahui publik, sehingga muncul dorongan dari dalam, ya, muncul dorongan dari dalam untuk mensaukan di depan publik. Nah, ini yang kemudian saya maksud dengan jiwa entertainment. Dan hasilnya memang menghibur orang. Nah, para artis itu karena punya jiwa entertainment, hal-hal seperti itu tanpa sungkan disaukan. Disaukan ke ranah publik. Dan mungkin kalau tidak disaukan, jiwa mereka akan berontak keras. Samalah seperti Anda yang punya minat intelektual. Ketika Anda itu tidak berangkat sekolah, Anda itu akan merasa sumpah, merasa bersalah, merasa sangat rugi, di hati sangat sesak, tidak enak hati, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Jiwa intelektual Anda yang tinggi. Sama saja seorang public speaker, ya, seorang public speaker ketika dia bicara di depan publik, itu begitu membara, begitu bersemangat. Tapi kemudian kalau ada kesempatan publik, kalau dia tidak bicara, hatinya justru tersinggung. Nah, orang-orang yang memiliki jiwa entertainment, ya, menghibur publik, sama seperti itu. Punya kaos baru aja, terbesit dalam pikirannya, dia merasa resah. Ini bagaimana? Saya ingin mensaukan, saya ingin mempubliskan, sehingga diketahui oleh umum, diketahui oleh khalayak. Hanya gara-gara apa? Memiliki satu kaos baru. Nah, para artis itu demikian. Mereka kalau punya barang baru,
Misal beli cawet, beli celana dalam. Kalau tidak disaukan, ya, tidak disaukan ke publik, hati mereka itu merasa resah, gelisah, dan sesak. Nah, Anda, ya, Anda yang merasa memiliki kejiwaan seperti itu, ketika punya barang baru, rasanya ingin disaukan ke depan publik. Kalau kemudian tidak dipamerkan, di hati merasa resah. Ya, sedang renang, di publik fotonya di Facebook, sedang masak di publik di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, di media-media sosial. Anda yang punya kelakuan seperti itu artinya Anda itu memiliki jiwa artis, memiliki jiwa entertainment. Nah, yang namanya para artis itu, Masya Allah, beli cawet, beli celana dalam, ya, itu muncul di hati mereka. Ini dibikin konten YouTube apa ya? Coba, cuma beli cawet, terpikir bagaimana supaya bisa menjadi konten YouTube. Kira-kira ini sinting apa enggak? Sinting apa enggak ini? Sinting. Tapi setelah betul-betul kemudian dikontenkan menjadi sebuah konten YouTube, divideokan, kemudian disaukan di depan publik, betul-betul itu kemudian menghibur orang. Nah, karena menghibur, cuma konten beli cawet, beli celana dalam, subscriber di YouTube ini ya, subscriber para artis itu melampaui subscriber para motivator manapun. Padahal para motivator itu berbusa-busa. Mereka itu mengunggah konten-konten pembangkit jiwa, tapi tetap kalah sama artis yang cuma pamer cawet itu loh. Coba cuma cawet, ya, bikin konten cawet, bikin keok subscriber para ulama manapun yang dalilnya panjang-panjang, rujukan keterangan kitabnya panjang-panjang, kalah sama konten-konten yang sekedar kemudian memamerkan beli cawet baru. Nah, coba Anda perhatikan hadis berikut ini. Innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdi. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila bekas nikmat-nikmatnya pada seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi Allah itu senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Ya. Allah senang melihat ada asar, ada bekas nikmat-nikmatnya pada diri seseorang. Jadi misalkan Anda beli cawet saja, kemudian terlihat show-nya di depan publik. Beli cawet di publik, di Facebook, di Instagram, di Pinterest dan lain sebagainya, di TikTok. Nah, ini sebetulnya Allah menyenangi. Karena apa? Kenapa Allah menyenangi? Karena itu adalah bagian daripada mempublis bekas-bekas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, makanya pantas kalau kemudian para artis yang punya jiwa entertainment seperti itu, mereka itu menjadi murah rezeki. Jadi, kalau Anda itu terlalu pendiam, introvert, ya, kerap tidak punya insting pamer-pamer, ya, punya benda apa, barang apa, diem aja, itu pertanda jiwa entertainment Anda itu kecil. Jiwa ngartis Anda itu kecil. Volumenya itu terlalu kecil. Nah, jiwa entertainment itu menjadikan rezeki murah. Tapi itu cuman salah satu faktor internal penderas rezeki, bukan segala-galanya. Saya ingatkan lagi, saya ulang lagi, cuma salah satu faktor internal penyebab penderas rezeki. Jadi bukan mutlak, itu bukan. Umpama Anda tidak punya jiwa entertainment, tapi jiwa entrepreneur Anda besar, jiwa bisnis Anda besar, sehingga Anda itu gesit dalam bisnis.
ya tentu rezeki Anda juga akan baik, rezeki Anda juga akan membludak, walaupun Anda itu tidak memiliki jiwa entertainment. Jadi saya tegaskan lagi, jiwa entertainment hanya memicu rezeki, merupakan salah satu faktor pemicu rezeki, faktor internal, tidak mutlak, tidak. Dan kalau Anda memiliki jiwa entertainment, itu betul rezeki Anda itu semakin dimudahkan. Karena Anda ada kemampuan untuk menampakkan asar, menampakkan bekas-bekas nikmat Allah ya, ke alam semesta. Anda punya kemampuan untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah, punya jiwa entertainment. Tapi ada yang harus Anda waspadai, ada yang harus Anda waspadai, betul ya. Ada sesuatu yang harus Anda waspadai. Nah, apa yang harus Anda waspadai? Yang Anda waspadai itu adalah munculnya satu penyakit yang disebut dengan nama penyakit ain. Ya. Coba penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Pengobatannya bingung, sebabnya apa? Penanganannya bagaimana? Coba, kenapa bisa menimbulkan penyakit ain? Umpama Anda beli cawet, Anda beli celana dalam harga 3 juta, lalu dipublis di depan umum, dipamerkan, cawet saya harga 3 juta. Nah, hal itu betul, itu merupakan sedang menampakkan bekas nikmat Allah, sedang menampakkan asar nikmat-nikmat Allah. Tapi ketika sesuatu itu dipublis, diketahui oleh umum, perasaan orang yang menyaksikan itu beraneka ragam. Ada yang terinspirasi menangkapnya sebagai suatu kebaikan. Tapi banyak juga yang sakit hati, yang makan saja bingung. Melihat seperti itu, ya pasti dia itu juga akan merasa tidak enak hati. Apalagi yang punya trauma-trauma terhadap kemiskinan, mereka sangat-sangat memberontak. Jadi ada orang-orang yang merasa sakit hati. Ini. Nah, perasaan yang sakit hati, orang-orang yang sakit hati itu selanjutnya menggetarkan doa. Ya, menggetarkan doa di mana getaran tersebut adalah getaran doa buruk. Nah, dari getaran doa buruk ini kemudian berpotensi berdampak munculnya penyakit yang namanya penyakit ain. Mungkin Anda belum tahu penyakit ain itu apa. Gampanglah, Anda cari di Google, ketik aja penyakit ain, muncul semuanya penjelasannya, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ya, akan muncul semuanya, termasuk cara menangkalnya, zikirnya apa untuk menangkal ain, banyak keterangannya. Tidak usah saya jelaskan di sini. Tapi yang jelas jiwa entertainment itu, ya, satu sisi memang kemampuan untuk menampakkan bekas nikmatnya, sehingga bisa mengunduh rezeki lebih baik, lebih berkualitas, sehingga para artis yang punya jiwa entertainment itu, mereka itu kemudian dimudahkan rezekinya. Tapi satu sisi harus hati-hati, mudah menarik satu penyakit yang namanya penyakit ain, yang kemudian penyakit tersebut disebut penyakit ain akibat rasa buruk yang muncul dari perasaan-perasaan orang yang sakit hati. Bahkan penyakit ain itu munculnya bukan cuma dari orang-orang yang sakit hati. Orang yang sangat terkagum-kagum dengan apa yang Anda pamerkan, apa yang Anda showkan, itu juga bisa menimbulkan penyakit ain. Jelasnya silakan Anda googling sendiri. Tapi ya, sisi lain, jiwa entertainment itu, jujur saja ini, memudahkan rezeki Anda. Jadi, Anda kalau kurang punya kemampuan show, itu juga agak menyulitkan terhadap rezeki Anda. Nah, itu. Tapi ya itu, satu sisi Anda harus waspada. Kalau Anda suka pamer-pamer,
suka show dengan barang-barang yang Anda miliki, barang-barang mewah yang Anda miliki. Satu sisi rezeki Anda mudah, sisi lain Anda terinfeksi satu virus, satu penyakit yang namanya penyakit ain. Maka itu waspadalah, waspodo dan bijaksanalah.